Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, tersembunyi sebuah tempat yang menawarkan cerita masa lalu yang tak terlupakan di bagian selatan. Kebayoran, distrik yang menjadi kawasan rebutan masyarakat, di mana kehidupan sehari-hari bermekaran di tengah kekayaan budaya dan pasar yang bersejarah. Pasar Kebayoran menjadi pasar yang dikenal sebagai tempat di mana barang-barang bekas menemukan rumah baru, dan kampung galeri menjadi destinasi seni yang mempesona. Selamat datang di Pasar Tradisional Kebayoran, sebuah pusat perdagangan yang menjadi jantung kehidupan ekonomi di Kebayoran Lama. Dulu, tempat ini adalah jalur pengiriman hasil komoditas yang melalui Sungai Pesanggerahan dan Grogol. Kini, Pasar Kebayoran sudah menjadi tempat sederhana yang menjadi pemenuh kebutuhan masyarakat. Banyak warung kecil dan berbagai penjual ada di sini, mulai dari sayur mayur, buah-buahan, daging, dan ikan. Di balik setiap barang yang dijual, ada pedagang yang berdedikasi dengan cerita hidup mereka sendiri. Mereka adalah penjaga memori dan penjaga kisah yang tersembunyi di setiap benda dan tempat. Dengan penuh semangat, mereka mencari dan menjual barang, serta mempertahankan nilai-nilai masa lalu sambil menciptakan ikatan dengan para pembeli. Pasar Kebayoran menjadi tempat berdagang dan pembeli saling berinteraksi dan menciptakan ikatan yang kuat. Dari generasi ke generasi, menggerakkan seluruh kemampuan diri dan seni untuk mencari nafkah sebagai peranan tulang punggung keluarga. Halo Pak, sorry Pak. Ya, Ngalim Pak siapa dok? Mau nanya-nanya sebentar boleh ya? Budi. Budi. Kayak mau nanya beberapa pertanyaan aja sih Pak tentang toko Bapak sama pasar loak yang di sini Pak. Ya. Jadi Bapak tuh udah buka tempat ini tuh udah berapa lama? Lama sih, pasnya di sini 2016. Pasnya di sini 2016. Ya. Kan saya lihat nih banyak nih barang-barang Bapak yang udah Bapak jual di sini nih. Bapak ini ada khususnya tersendiri nggak nih? Bapak jualan apa? Khususnya apa begitu? Ada. Ya, L. Game jadul ini. Game jadul kayak Iya, gini ya? Iya. Sama kamera-kamera juga saya lihat iya. banyak ya Pak ya. Iya. Terus barang-barang Bapak ini tuh Bapak dapat tuh dari mana? Entah ada yang masuk juga ke sini atau Bapak beli dari luar? Ada yang masuk, ada yang saya beli dari luar, ada yang saya beli dari online juga. Ada yang beli dari online juga. Iya. Jadi dari mana-mana juga Bapak Iya. tampung ya? Iya. Terus menurut Bapak tuh tiap hari tuh banyak gak sih pengunjung yang kesini atau ada event-event tertentu atau hari-hari tertentu tuh pelanggan banyak? Yang pasti rame Sabtu Minggu. Yang pasti. Sabtu Minggu. Cuma ya kalau Senin sampai Kamis relatif lah pasti ada, cuma nggak begitu serame Sabtu Minggu. Kan tadi Bapak bilang dari 2016 ya Pak. Bapak milih jualan kayak gini tuh karena apa? Maksudnya kayak kan Bapak ini toko-tokonya kan ada jual game-game jadul terus kamera. Karena hobi. Karena emang dari awal hobi. Ya dulu nggak sanggup beli game Nintendo kayak gini, nggak sanggup dulu. Sekarang aja baru bisa. Terus Pak ada cerita-cerita menarik nggak Bapak selama berjualan di sini? Pas dari 2016 itu lah Pak. Menarik semua, nggak ada yang nggak menarik. Ya sekarang Salah satunya lah yang paling menarik menurut Bapak. Awalnya main game ini Nintendo ini nggak nyangka kalau kebanyakan bawa bapak, malah yang beli itu bawa Peminatnya malah bawa bapak. Anak-anak malah nggak ada sama sekali. Anak muda Pak ya 28 ke bawah tuh nggak ada. 20 tahun 28 itu baru main ginian. Tapi kalau yang umur 28 ke bawah kayaknya nggak ada, jarang. Karena mungkin memang masanya kali ya Pak. Kayaknya Bapaknya pengen ngulang masa dulunya, Iya. terus makanya beli game-game kayak gini. Iya, komunitas soalnya di sini kan ada komunitasnya. Kumpulan juga ada. Alhamdulillah di sini tadinya di sana, pindah ke sini di sini. Terus ada nggak sih Pak kendala-kendala yang Bapak dapat selama berjualan game-game gini atau di daerah sini mungkin? Barangnya yang susah. Barangnya yang susah. Kendalanya kita nyari barang tuh susah. Nunggu orang-orang kaya pada jual aja. Kalau orang biasa kayaknya jarang yang punya. Tapi kalau nunggu orang-orang yang jual aja, kendalanya tuh
barangnya susah. Barangnya susah. Berarti ini barang ini didapetin dari kolektor-kolektor juga, Pak? Biasanya ada kolektor. Oh ya, range harganya, Pak, dari game-game jadul kayak gini, Nintendo deh, dari Nintendo-nya. Yang full set sih yang mahal. Ah. Yang full set. Kalau yang loose gini paling kisaran harga full tinggal main ya. Dapat satu kaset, tinggal main. Masih normal. Masih tinggal main ya. Tinggal main kisaran harganya 400 sampai 500. 400 sampai 500. Tapi kalau yang dus itu bisa 1 juta bisa. Paling mahal yang pernah Bapak jual berapa tuh, Pak? Paling mahal yang pernah dijual. Nggak harus Nintendo, game-game jadul yang pernah Bapak jual paling mahal. Jam Casio 1,8. 1,8. Jam ya, jam. Jam. Ya. Udah sih paling itu aja. Makasih banyak banget buat Bapaknya. Teman-teman. Atas waktunya. Terima kasih banyak, Bapak. Siap. Ya, aku Indah. Aku dekat dari sini, Ciledug. Aku lihat dari TikTok, terus aku tertarik, makanya aku datang ke sini. Kenapa aku tertarik? Karena literally harganya lebih terjangkau, kualitas juga nggak kalah. Karena kan nyari-nyari barang-barang dengan kualitas bagus agak susah ya kalau kita ke tempat-tempat yang asli, dan harganya jauh lebih mahal dibanding di sini. Gitu. Kalau menurutku malah lebih bagus kualitas ya dibanding harganya, karena ya balik lagi tadi ke barang-barang loakan, bukan barang-barang baru gitu. Jadi dari kualitas oke, dan harga murah. Di sebelah Pasar Kebayoran terdapat Kampung Galeri, sebuah tempat di mana seni bersemayam. Tempat ini menjadi upaya pelestarian warisan budaya Indonesia dengan bantuan dari ahli sejarah, antropolog, dan seniman lainnya untuk mengumpulkan, menggali, dan merekonstruksi tradisi dan budaya yang terancam punah. Ruang inklusif bagi seniman muda dan talenta baru untuk tumbuh dan berkembang. Kampung Galeri mendorong adanya kreativitas dan inovasi, serta berbagai disiplin seni dan budaya generasi muda. Reputasi yang terus melambung, pelancong silih berganti menikmati karya seni yang dihasilkan oleh para seniman lokal. Kini, tempat ini tersulap menjadi kafe untuk bersantai dengan tampilan pernak-pernik tahun 1990-an yang membuat pengunjung dapat bernostalgia dan mengenang masa kecil mereka. Kampung Galeri ini dibuat karena hobi. Ya, jadi saya punya hobi-hobi yang sangat menarik, yaitu saya mulai dari SMA. Saya masih suka baca buku, dengerin musik gitu. Nah, di situ saya punya ketertarikan, saya kumpulin aja koleksi lagu lewat kaset, piringan hitam, CD, ya kan. Dan ada beberapa buku-buku yang saya suka baca gitu. Jadi saya ketertarikan tentang bacaan dengan musik ini cukup kuat. Akhirnya pas lulus SMA, saya mulai banyak hunting dan saya mencari beberapa barang-barang yang saya anggap ini mewakili zaman saya gitu. Kampung Galeri ini berdiri tahun 2010 akhir. Waktu itu saya buat tuh karena pertama kali yang saya buat itu karena saya jualan. Pertama tuh jualan. Saya jual barang-barang yang dulu di rumah itu hampir penuh, karena kan barang itu semakin menambah. Ya. Jadi kemungkinan itu jadi semakin nggak ada tempat lagi, space. Ternyata antusias pembelinya itu kebanyakan anak mahasiswa, kalangan mahasiswa dan usia muda gitu. Ternyata ketertarikannya itu akhirnya membuat saya jadi semangat untuk beberapa barang saya jual. Barang-barangnya lebih banyak sih ke barang-barang tempo dulu ya, barang-barang hobi tempo dulu. Lebih banyak ke majalah, komik, novel, ada beberapa buku-buku jadul, kaset, piringan hitam, radio tip, kamera analog, ya kan, barang-barang thrifting jadulan. Jadi semuanya ngumpul, semuanya ada di Kampung Galeri.
ada beberapa teman-teman yang ada yang bukan hanya ngejual aja, ada juga yang hibahin, terus ada yang kasih kemari, ada yang juga istilahnya barter, ada juga yang istilahnya coba menawarkan ke saya untuk ditampung, ditaruh di sini untuk dijual di sini. Waktu itu kita kerjasama dengan salah satu universitas swasta ternama di Jakarta. Kita kerjasama membuat suatu event tahunan. Itu kita event bulanan. Kita bikin tiap bulan acara, yaitu acara literasi dalam bentuk zine dan rilis lagu. Gitu. Jadi tema-temanya itu semuanya mengandung literasi. Ternyata antusias penontonnya yang datang untuk berkunjung itu juga luar biasa. Gitu. Jadi bukan dari kampus tertentu, tadi beberapa kampus yang ada di Jakarta itu juga ikut hadir. Gitu. Nah, itu yang paling unik. Dan ternyata ada beberapa teman-teman yang punya nama pernah datang singgah sini karena acara itu tahun 2017. Disitulah cikal bakal Kampung Galeri pertama kali buat acara. Saya membuat suatu sistem, yaitu membuat orang nyaman, kedua fasilitas, dan harga lebih murah. Gitu. Yang terakhir nih Om, ada nggak pesan atau harapan Om nih buat Kampung Galeri ini sendiri? Sebenarnya pesan dan kesan saya adalah bagaimana mempertahankan dan peduli terhadap literasi. Literasi itu sudah hampir punah, buku sudah hampir hilang, majalah bacaan semuanya sudah hampir punah, dan semuanya dalam bentuk digitalisasi. Kita tidak bisa melawan digitalisasi. Justru kita harus mensupport digitalisasi, tapi kita juga harus peduli terhadap sejarah-sejarah histori di mana literasi digital itu sekarang berada. Nah, historinya itu kita harus mempertahankan. Siapa yang mau bertanggung jawab, siapa yang mau mempertahankan. Dan salah satunya wadah yang kami buat itu adalah Kampung Galeri. Semoga ini bisa menjadi induk dan bisa menjadi suatu inspirasi buat teman-teman muda sekalian. Terima kasih banyak Om. Sama-sama.